Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham di satu sektor ini mulai uptrend. Apakah memang ini adalah isu yang benar-benar nyata atau hanya sekedar fear saja sehingga ada potensi market akan turun. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi saham-saham yang mulai uptrend yang juga akan kita bahas di video ini adalah saham-saham di sektor jasa kesehatan dan juga peralatan kesehatan, guys ya. Dimana jika teman-teman melakukan searching ya guys ya di Google terkait dengan virus baru di tahun 2024, maka teman-teman akan menemukan banyak sekali virus yang ada di berita ataupun di media online ya guys ya. Ada virus Mpox, lalu COVID baru gitu guys ya. Dan kita pun melihat ya terkait dengan COVID yang katanya ini menjadi varian terbaru ya guys ya. Ada yang bernama XBB, ya lalu ada yang bernama XEC ya guys ya. Mungkin kita belum melihat ya guys ya ada kasus COVID lainnya. Dan apakah ini memang benar-benar isu yang nyata dan akan menyebar atau ini hanya fear semata? Ya, kalau misalkan belum terjadi ya mungkin kita menganggap bahwa ini adalah hanya fear semata, tapi kalau misalkan kita lihat guys ya, secara seasonality ya di bulan September Oktober itu terjadi penurunan, apakah memang di bulan Oktober ini akan turun dan apakah virus-virus baru ini akan menjadi salah satu katalis pentingnya ya, karena kita melihat saham-saham rumah sakit ya, saham-saham jasa kesehatan itu juga mulai uptrend ya. Apakah memang Big Fund ini mulai tahu ya guys ya dan juga curi start dia di saham-saham kesehatan dan juga rumah sakit ini atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang melihat hal-hal seperti ini, kita pun perlu melihat dampaknya, kita pun perlu melihat korelasinya dan apakah memang Big Fund ini mulai curi start ya di saham-saham tersebut. Yang pertama adalah saham Silo, di mana saham Silo jika kita perhatikan guys ya hari ini ada penguatan 1,99% dan di year to date-nya juga sudah naik 42,13%. Lalu untuk di 1 tahun sudah naik 53,50% guys ya. Kita melihat memang pergerakan harga saham Silo ini dia perlahan-lahan mulai uptrend kembali guys ya. Jadi saham Silo ini adalah PT Siloam International Hospital Tbk ya, saham rumah sakit di sektor jasa dan peralatan kesehatan dan masuk ke dalam indeks saham syariah. Dan kalau misal kita perhatikan secara valuasi ya memang sudah cukup mahal guys ya, dengan PER 63 kali dengan PBV 5 kali. Tapi kalau misal kita perhatikan dari sisi kinerja dan laba bersihnya, ternyata saham Silo ini malah mengalami kenaikan laba bersih terutama di kuartal 2 2024. Dari 254 miliar naik menjadi 301 miliar. Meskipun di kuartal 1 itu tetap turun ya guys ya. Tapi kenapa harga saham Silo ini terus mengalami kenaikan? Ya, ini kan menjadi pertanyaan besar juga gitu guys ya. Apakah memang akan terjadi pandemi lagi sehingga saham-saham rumah sakit ini mulai uptrend dan banyak diakumulasi gitu kan. Nah, kita akan melihat aja ke depannya seperti apa. Tapi untuk saat ini ya saya pun berharap itu tidak terjadi ya. Kita tidak ingin ada pandemi baru, kita pun tidak ingin work from home lagi gitu guys ya, dan kita ingin tetap normal ya, tetap ibaratnya kita fokus terhadap pertumbuhan ekonomi saja seperti itu. Lalu dari sisi profitabilitas sebenarnya NPM-nya cukup bagus ya di angka 10% dan juga saham ini rutin bagi dividen ya. Terakhir bagi dividen itu di 10 Juni 2024 dengan payout ratio 41% tapi dividen yield-nya itu tipis, hanya 0,65% saja. Nanti teman-teman akan melihat ya ada salah satu saham di sektor kesehatan ini yang ternyata dividennya menarik. Lalu dari sisi return on asset 8% dan return on equity 12,85% guys ya. Jadi untuk saham Silo yang menarik adalah karena saham ini terus mengalami kenaikan harga dan terus uptrend. Lalu untuk selanjutnya ada saham Mika PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Ini juga di sektor yang sama guys ya, dan kita lihat secara year to date sudah naik 20,6% di harga Rp3.270 per saham. Dan jika kita lihat secara valuasi, lagi-lagi valuasinya sudah sangat mahal di mana PER-nya 38 kali dengan PBV 7,8 kali. Tapi lagi-lagi kinerjanya ternyata bagus ya guys ya. Laba bersih di kuartal 1 naik secara year on year, begitupun juga di kuartal 2. Kuartal satunya naik dari 231 miliar menjadi 289 miliar. Lalu di kuartal 2 juga naik ya dari 222 M menjadi 312 miliar seperti itu.
Dari sisi profitabilitas juga menarik ya, NPM tinggi 25% dan saham ini juga rutin bagi dividen ya di 13 Juni 2024 untuk terakhir bagi dividennya itu dengan yield 1%-an ya, meskipun kecil tapi tetap ya rutin bagi dividen. Lalu return on asset 13% dan return on equity 17,88%. Jadi saham Mika sejauh ini kita lihat lebih menarik ya dibandingkan dengan saham Silo tadi, meskipun kenaikan harga sahamnya jauh lebih tinggi saham Silo. Selanjutnya adalah saham HIL ya guys ya, atau PT Medikaloka Hermina Tbk. Ini juga di sektor yang sama ya, dengan kenaikan di 1 tahun itu 14,34% di harga Rp1.515 per saham. Secara valuasi, lagi-lagi sudah mahal. PER-nya 33 kali dengan PBV 5 kali. Lalu kita melihat ternyata kinerjanya juga bagus ya guys ya. Jadi Mika, Hermina atau HIL ini kinerjanya bagus ya di kuartal 1 dan kuartal 2 2024. Labanya naik dari 109 miliar menjadi 191 miliar di kuartal 1 secara year on year dan kuartal 2 year on year juga naik dari 93 miliar menjadi 152 miliar rupiah. NPM-nya juga oke ya guys ya, 9,29% dan rutin bagi dividen terakhir di 22 Mei 2024 dengan yield 0,56%. Jadi dividen yield juga ternyata kecil. Lalu return on asset 5,8% dan return on equity 13,58%. Selanjutnya adalah saham PRDA ya atau PT Prodia Widya Husada Tbk di sektor yang sama dan masuk ke dalam indeks saham syariah, tapi harga sahamnya secara year to date masih turun ya guys ya atau anjlok 38,23% di level Rp3.320 per saham. Tapi di beberapa waktu ini kita melihat guys ya sempat ada tanda-tanda bullish reversal lagi dan terbaru guys ya per hari ini juga mulai naik lagi ya untuk saham PRDA sekitar 2,79%. Kita cek di satu minggu sudah naik 6%. Jadi apakah ini tanda bullish reversal di saham PRDA atau tidak? Kita lihat dulu secara fundamental, di mana PE ratio dan PBV-nya cukup oke ya guys. Sebenarnya cukup menarik, di mana PER 13 kali dengan PBV 1,34 kali, ya lebih murah lah dibandingkan dengan saham rumah sakit yang sebelumnya. Lalu di kuartal 1 2024 ya labanya ada turun dari 71 miliar menjadi 39 miliar dan kuartal 2 juga ternyata year on year masih di angka yang sama yaitu di 77 miliar. Lalu NPM atau net profit margin cukup bagus 14% dan juga dari sisi dividen ternyata jauh lebih menarik ya dengan dividen yield 5% dan terakhir bagi dividen di 29 April 2024. Lalu return on asset 8% dan return on equity 9,7%. Kita melihat memang ada plus minus juga nih di saham Prodia ya. Meskipun Prodia atau PRDA secara dividen jauh lebih menarik. Lalu kita lihat ada BHMS yang kita lihat di 1 tahun ini masih minus 29% ya dari sisi valuasi sangat mahal ya guys ya. Dan dari sisi kinerja kita lihat mulai sedikit ada tanda-tanda perbaikan di mana di kuartal 2 2023 itu sempat rugi 6 miliar tapi mulai ada laba ya guys ya 93 juta. Ya anggap saja ini saham gorengan ya guys ya meskipun juga rutin bagi dividen. Lalu kita lihat saham SRAJ ya guys ya, yang di year to date-nya, jika teman-teman invest di awal tahun 2024 ini, teman-teman sudah 8x beggar, ya 8 kali beggar alias 800% ya guys ya, dan naik dari level di bawah 500 naik sampai Rp2.760 per saham. PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. Kalau misal kita perhatikan ya, ini adalah saham juga gorengan ya, bisa kita nilai seperti itu ya, karena PER-nya ribuan kali dengan PBV yang cukup tinggi, 17 kali, tapi memang dari laba bersihnya sih ada kenaikan ya, meskipun tidak terlalu tinggi juga. Lalu NPM-nya juga rendah dan tidak bagi dividen, ya anggap saja ini saham gorengan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa saham rumah sakit ya dan saham jasa kesehatan dan peralatan kesehatan itu mulai naik ya, mulai uptrend gitu ya, mulai diakumulasi lah oleh banyak investor. Nah, kita menjadi bertanya-tanya kan, apakah memang akan ada pandemi baru sehingga saham-saham rumah sakit ini menjadi laku dan menjadi incaran gitu kan? Tapi ya sebenarnya kita pun tidak berharap ya ada pandemi baru seperti itu. Yang cukup logis ya, yang cukup menarik sebenarnya untuk investasi adalah saham SIDO ya guys ya. Meskipun banyak sekali investor yang menganggap bahwa SIDO ini ya hanya untuk pilek-pilek gitu ya. Kalau misal sudah musim hujan, oh ini sudah musim hujan nih ya, sudah mulai banyak yang pilek, ayo SIDO naik gitu kan. Nah, jadi untuk saham SIDO ini di sektor farmasi ya dan juga riset kesehatan masuk ke dalam indeks saham syariah dan kita lihat
secara year to date sebenarnya mulai naik ya, dan naik 31%-an di level Rp670 per saham. Tapi sebenarnya sempat naik ke Rp750 per saham, tapi dia turun lagi. Jadi banyak sekali investor yang menunggu ya guys ya, rebound-nya saham SIDO ini. Dan SIDO kalau misalnya kita perhatikan ya, dengan PER 16 kali dan PBV 5 kali, secara kinerja juga ternyata bagus ya, naik di kuartal 1 year on year dan kuartal 2 secara year on year. Q1 naik dari 300 miliar menjadi 350 miliar, sedangkan di kuartal 2 naik dari 148 miliar menjadi 218 miliar, seperti itu. NPM-nya 25% dan juga rutin bagi dividen dengan yield 4,57% dan dividen payout ratio 75%. Terakhir bagi dividen itu di 28 Mei 2024 dengan return on asset 29% dan return on equity 32%. Jadi, kembali lagi, ya kita masih bertanya-tanya gitu guys ya. Kenapa saham-saham rumah sakit ini banyak diakumulasi sehingga harga sahamnya kembali uptrend ya guys ya. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Apakah memang ada potensi ya varian baru dari COVID ini akan menjadi pandemi ya? Kalau misal kita perhatikan ada XBB, lalu ada XAC ya guys ya. Lalu kita lihat juga ada ya virus-virus lainnya seperti Mpox, lalu Welvi, ya lalu ada avian influenza katanya ya, dan lain-lain lah, banyak pokoknya guys ya virus-virus yang baru rilis gitu kan. Nah, kita tidak tahu nih apakah ada yang berpotensi menjadi pandemi ya, yang mereka create sengaja ya untuk menjadi the next pandemi atau bagaimana gitu kan. Tapi ya kalau terjadi pun pasti tujuannya adalah untuk menjual vaksin seperti itu guys ya, dan semoga itu tidak terjadi. Kita berharap guys ya, semoga kenaikan ini ya hanya akumulasi saja. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar, tapi saya pun ingin mendengar ya atau membaca pendapat teman-teman di kolom komen. Apakah memang akan terjadi pandemi atau apa nih yang menyebabkan di bulan Oktober sebagai potensi penurunan IHSG? Boleh tulis pendapat di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.